Bu Gusti kemudian meninggalkan sekolah. Ia kembali ke rumahnya. Sedangkan Ustadz Abid, ia menjadi topik pembicaraan di sekolah. Bisa dibilang, Ustadz Abid sendiri telah menjatuhkan diri kepada lembah kematian karena kepeduliannya terhadap seorang anak yang mendapatkan sebutan sebagai anak ular itu. Azan maghrib berkumandang. Dita masih memandangi jendela luarnya. Ia tahu jika ibunya baru saja menuju ke sekolah karena ada urusan tertentu. Dita, ayo keluar, kita makan bersama. Dari luaran kamar, Bu Gusti sudah memanggil-manggil namanya. Dita masih tidak memperdulikan panggilan itu. Ia lebih memilih untuk berdiam diri di kamar dan menenangkan pikirannya. Dita, Bapak cariin kamu, ucap Bu Gusti. Dita gak mau keluar. Dita mau ketemu Ustadz Abid. Dita gak betah di rumah. Ternyata pikiran Dita masih mengarah kepada Ustadz Abid. Ia tidak tahu apa yang ibunya baru saja katakan kepada Ustadz Abid. Dita hanya takut jika ada sesuatu yang terjadi kepada Ustadz Abid. Hingga keesokan harinya, hal yang ditakutkan oleh Dita benar-benar terjadi. Ustadz Abid jatuh sakit. Ia kemudian tidak mengajar ke sekolah dengan waktu yang cukup lama. Dita kemudian menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Hendro dan juga Bu Gusti. Pak, Bu, Ustadz Abid sakit, ucap Dita. Berhenti memperdulikan Ustadz itu, Dita. Tapi Pak, Ustadz Abid itu orang baik. Di dunia ini tidak ada yang namanya orang baik. Mereka yang memiliki sifat baik adalah orang yang nantinya akan memiliki sifat licik. Bu, tolong kasih tahu Bapak. Bu Gusti hanya terdiam. Dia bahkan menyuruh Dita untuk masuk ke dalam kamarnya karena takut diamuk oleh bapaknya. Dita akhirnya masuk ke dalam kamar. Namun ia sendiri masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi di luar kamar. Sepertinya kedua orang tuanya sedang membicarakan Ustadz Abid tanpa sepengetahuannya. Pak, tolong pikirin lagi, dia bukan orang jahat, jelas Bu Gusti. Dia mencoba untuk memanfaatkan Dita, Bu. Ibu tidak tahu kan, orang-orang desa seperti ini. Jawaban dari Pak Hendro sungguh menyesakkan hati Dita. Dita bingung, apa salahnya jika Dita dekat dengan seorang guru yang telah mengajarinya banyak hal tentang agama. Yang Dita inginkan adalah hanya satu. Ia harus mengambil Al-Quran pemberian Ustadz Abid dan menyimpannya di kamarnya sendiri. Hingga tepat di tengah malam, Dita memberanikan diri untuk keluar. Ia kemudian menuju ke gudang tersebut dan mengambil Al-Quran secara diam-diam. Namun langkahnya terhenti ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang memegang ular di ruangan belakang. Kamu itu anakku sayang, ucap wanita itu. Siapa kamu? Tanya Dita. Kamu harus menerima kenyataan jika kamu memang anak ular. Kamu terlahir dari seorang rahim seorang wanita ular. Enggak, aku bukan anak ular. Lantas, untuk apa aku berbohong terhadap anakku sendiri, sayang? Dita kemudian membuka Al-Quran miliknya. Ia teringat dengan salah satu surat yang berguna untuk mengusir setan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dan benar saja, sosok wanita tersebut menghilang dengan sendirinya. Hatinya tampak lega, pikiran juga sudah tenang. Dia tidak tahu siapa wanita aneh yang menyebut dirinya sebagai anak dari wanita pemelihara ular itu. Saat Dita ingin kembali ke kamar, ia mendengar suara langkah dari belakang tubuhnya. Suaranya aneh, seperti suara perut yang digesek-gesekkan ke lantai. Dita pun kemudian menghentikan langkahnya. Ia langsung menoleh ke arah belakang untuk memastikan siapa sosok yang ada di belakangnya.
Sayang, kamu gak kangen sama bunda? Setan! Brak! Pak Hendro dan Bu Gusti langsung dari kamarnya tatkala mendengar teriakan dari Dita. Mereka berdua terkejut saat melihat Dita sudah pingsan dan tak sadarkan diri sembari kedua tangannya mendekap Al-Quran demi melindungi benda tersebut agar tidak terjatuh ke lantai. Dita! Teriak Bu Gusti. Bawa Dita ke kamar. Iya Pak. Bu Gusti membawa Dita ke kamar, sedangkan Pak Hendro ia kemudian menuju ke ruang belakang. Lalu ia berkata sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Jika anak itu mati bagaimana? Mengapa kamu keluar sebelum waktunya untuk keluar? Semenjak kejadian itu, ruangan bagian belakang dikunci dan tidak pernah dibuka lagi hingga 10 tahun lamanya. Selesai sholat, mereka pun saling membaca Al-Quran hingga menemukan sebuah ayat yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Dita terperanjat saat membaca ayat tersebut. Ia kemudian mengingat-ingat beberapa kejadian janggal yang selama ini ia rasakan. Ia kemudian menghentikan bacaan Al-Quran setelah membaca ayat tersebut. "Loh, kau berhenti, Mit?" tanya Dita. "Dit, album foto keluarga mana?" ucap Mita dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada di lemari, kenapa emang? Cepet ambil." Dita pun langsung menyerahkan Al-Quran tersebut kepada Mita. Mita kemudian meletakkan kedua Al-Quran tersebut ke tempat semula. "Ini Mit, ada apa emangnya?" Mita merasakan firasat yang kurang enak. Ia seperti merasa ada sesuatu yang tidak beres tatkala dirinya selesai membaca ayat tersebut. Ia kemudian membuka album tersebut dengan membaca bismillah sembari menatapkan hatinya dengan tujuan jika pikirannya itu hanyalah bisikan setan semata. Saat Mita membuka lembaran pertama dari album tersebut, ia terkejut saat melihat beberapa foto telah menghilang. "Dit, hah? Kok bisa? Semua fotonya hilang semua. Coba buka kau lembar selanjutnya." Saat Mita membuka ke lembar selanjutnya, ia kemudian melihat hanya 2 orang yang sedang terduduk, sedangkan yang lainnya semua menghilang dengan seketika. Indra Subekti dan Hambali Mahadi. Jawa Barat, kediaman Ustadz Hambali. Ustadz Hambali masih terduduk di tempat sholat. Jari jemarinya tidak berhenti untuk terus memilih tasbihnya sembari berzikir untuk menguatkan hatinya. Allah, Allah. Ustadz Hambali masih fokus dengan apa yang sedang ia lakukan. Namun saat kefokusannya benar-benar memuncak, tiba-tiba ada sesuatu yang menyapanya dari belakang. "Assalamualaikum, wahai hamba yang penuh ketaatan Mahadi." Pikiran Ustadz Hambali langsung terpecah tatkala ada sesuatu yang menyapanya tepat di belakang dirinya sedang bersimpuh dalam ingatan Tuhannya. "Allahu Akbar, mengapa dirimu datang ke tempat suci ini? Bukankah sudah aku bilang, aku tidak ingin kembali lagi dengan ikatan keluargaku? Aku datang ke sini bukan untuk menawarkan hal itu. Aku tahu kau sudah merasa taat kepada Tuhanmu. Tapi ingatlah, kau lupa akan semua yang sudah kau lakukan. Mulutmu penuh dengan zikir, tapi hatimu penuh keraguan. Bukankah itu menyekutukan Tuhanmu yang sedang kau sebut? Aku berlindung kepada Tuhanku dari segala ucapan yang meragukan keraguanku. Teruslah katakan itu, Mahadi. Aku pernah setaat dirimu. Dan akankah kamu tahu apa yang membuat manusia menjadi lupa akan Tuhannya sendiri?" Ustadz Hambali menghentikan zikirnya. Ia kemudian menghela napas dan sengaja
untuk mendengarkan makhluk yang terus-menerus menawarkan kesepakatan dari keluarga besarnya, keluarga Kuntoro. Akan tetapi dengan dihentikannya zikir Ustadz Hambali, makhluk tersebut justru tertawa kegirangan. Mungkin ia pikir dirinya telah berhasil memanipulasi Ustadz Hambali dengan kedatangannya. Ketahuilah, aku mendapatkan informasi terbaru tentang keluargamu yang berada di Ampiri itu, ucap makhluk itu. Tidak ada kebenaran yang terucap dari mulut makhluk yang dilaknat Tuhan. Kau tahu, sudah 3 orang saudaramu meninggal dunia karena ulah serakah dari salah satu anggota keluargamu juga. Ustadz Hambali hanya terdiam. Ia kemudian memilih kembali tasbihnya sembari mengucapkan terus-menerus kalimat Allah sebagai bentuk memohon perlindungan dari apa yang ia takutkan. Tiba-tiba dari belakang keluar cahaya berwarna merah seperti kobaran api. Ternyata cahaya merah itu sedang membakar makhluk yang menggodanya. Akan tetapi makhluk tersebut hanya tertawa. Ia merasa jika api yang membakarnya tidak mempan sama sekali. Aku tercipta dari api yang terbakar dalam lautan penuh dosa. Aku tidak akan hancur sebelum hari kehancuran tiba. Namun manusia akan hancur ketika hatinya dipenuhi dengan api kebencian. Kau tahu, seorang anak yang terlahir dalam keadaan yatim piatu, Allahu Akbar, dia akan menjadi tumbal. Jawa Barat. Kediaman Ustadz Hambali. Ustadz Hambali langsung mengenakan pakaian lengkapnya. Ia meminta izin kepada istrinya untuk segera menuju ke desa Ampiri. Aku akan menjemput Mita sekarang. Tapi Pak, kenapa tidak besok saja? Aku punya firasat tidak enak. Maksud Bapak, Mita ingin dijadikan tumbal selanjutnya. Suara ketukan pintu terdengar jelas dari luaran kamar. Dita segera menutup album foto tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Mita, Dita, ayo keluar dari kamar dulu. Kita makan malam bersama, ucap Bu Gusti dari luaran kamar. Dit, itu ibu kamu, ucap Mita. Iya Bu, kita lagi beresin mukena dulu, teriak Dita untuk memastikan jika mereka berdua dalam keadaan yang kurang siap untuk keluar dari kamar. Dita meminta kepada Mita untuk bersikap tenang dan jangan menampakkan wajah cemas di hadapan ibunya ataupun bapaknya. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar. Di luaran kamar, Pak Hendro dan juga Bu Gusti sudah berada di ruang makan. Mereka berdua tampak setia menunggu kehadiran Dita dan Mita untuk makan malam bersama. Bagaimana kamu sayang? Masih kurang sehat badannya? Tanya Bu Gusti kepada Mita. Enggak Bude, alhamdulillah sudah mendingan. Bu Gusti pun tersenyum. Berbeda dengan Pak Hendro, ia justru menatap Mita dengan tatapan yang tidak biasa. Mita yang ditatap semacam itu menjadi canggung. Ia tampak kurang nyaman jika ada seseorang yang melihat wajahnya dengan tatapan yang tidak biasa. Tunggu apa lagi? Ayo duduk dan makan bersama. Kok berdiri terus? Pak D orang asing ya di mata kamu? Tanya Pak Hendro. Bukan gitu Pak D. Kebetulan saya mau ngucapin terima kasih karena sudah diberikan jamuan semacam ini, jelas Mita. Kamu ini seperti sama siapa saja. Silahkan duduk. Malam ini kamu akan pindah kamar di ruang belakang ya? Tanya Pak Hendro. Belum juga Mita duduk, dia mendapatkan tawaran pindah kamar dari Pak Hendro. Agak aneh memang, tapi Mita sendiri belum tahu apa motif dari Pak Hendro dan juga Bu Gusti ingin memindahkan Mita serta memisahkan Mita dengan Dita. Kok Mita dipindah Pak? Tanya Dita. Kalian makan saja dulu ya, nanti Bapak jelasin mengapa alasan kami memisahkan kalian berdua, jelas Pak Hendro. Dita pun menatap Mita sembari menggeleng-gelengkan kepala. Ia baru pertama kali ini merasakan ada perbedaan terhadap orang tuanya sendiri. Mereka pun makan bersama di malam itu. Kesannya seperti sebuah makan malam perpisahan di antara Mita dan juga Dita.
Selesai makan, Pak Hendro pun langsung menjelaskan terkait alasan dirinya memisahkan kamar antara Mita dan juga Dita. Sebenarnya, ibu sudah lama ingin memindahkan kamu ke ruang belakang, tapi karena memang belum dibereskan, jadi kamu sementara ini di tempat Dita. Jelas Pak Hendro. Mita hanya terdiam. Ia masih mengambil sesuap demi sesuap nasi dan lauk untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Belum terlihat jelas apa yang memang diinginkan oleh Pak Hendro sendiri. Padahal sudah hari ke-6 Mita berada di rumah tersebut. Tapi mengapa harus menunggu hingga dalam waktu yang lumayan lama untuk pindah kamar? Ya sudah, sekarang Mita beresin semua barang-barangnya ya. Kamu pindah ke kamar belakang, biar Dita tidur sendirian di kamarnya. Jelas Pak Hendro. Iya Pak De, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu sesuatu kepada Pak De. Karena sudah hampir seminggu, besok aku ingin pulang. Jelas Mita kepada Pak Hendro. Pak Hendro dan Bu Gusti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain seperti memberi sinyal terkait keputusan yang baru saja disampaikan oleh Mita. Tapi Mita, sudah belasan tahun loh kita baru ketemu lagi. Masa di desa ini cuma seminggu? Bu Gusti mulai memberikan banyak sekali opini-opini lainnya yang bertujuan agar Mita tidak pulang ke tempatnya dalam waktu yang sangat dekat itu. Saya sudah berjanji sama Pak Ale Hambali, saya nggak boleh lama-lama. Nggak bisa gitu dong, kamu kan di sini saudara kita juga. Pak Ale Hambali juga sadar dan tahu jika kamu baru bertemu sama saudara-saudaranya, pastilah diperbolehkan jika menginap di sini dengan penambahan waktu lagi. Pak Hendro sengaja memberikan kalimat manis agar Mita tidak jadi pulang ke tempat Pak Leknya. Dia terus-menerus memohon kepada Mita untuk tidak pulang terlalu cepat, karena memang ada beberapa hal yang belum diketahui oleh Mita sendiri. Kamu kan belum ziarah sayang, kamu mau langsung pulang. Kasihan loh, masa iya gak mau ke kuburan kedua orang tua kamu? Jelas Bu Gusti. Ternyata Pak Hendro dan juga istrinya yaitu Bu Gusti selalu menahan-nahan Mita agar tidak pulang terlalu cepat. Mita tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sendiri sebenarnya sudah tidak betah dengan kejanggalan yang terus-menerus terjadi di desa Ampiri. Ya sudah, selesai makan, Mita langsung bawa semua barang-barang ke kamar belakang ya, ucap Bu Gusti. Siap Bu. Mita segera menuju ke kamar Dita dan membereskan semua barang-barangnya untuk nantinya dipindahkan ke ruangan yang memang sudah disediakan oleh Bu Gusti. Ia tak pernah sedikit pun untuk menaruh rasa curiga terhadap pilihan yang memang sudah ditetapkan oleh Bu Gusti kepada dirinya. Namun Mita sendiri masih belum mengerti mengapa dirinya harus diberitahu semendadak ini. Pintu tiba-tiba dibuka. Kita masuk ke dalam kamar dan melihat Mita yang sedang membereskan barang-barangnya. Biar aku bantu, Mit. Makasih, Dit. Dita membantu membereskan baju-baju dan barang-barang milik Mita. Sebenarnya entah mengapa Dita merasa nyaman saja ketika dirinya berada di dekat dengan Mita. Ia merasa jika Mita seperti saudara kandungnya sendiri. Mit, Mita langsung menatap Dita. Ia tahu ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh Dita kepada dirinya, namun seperti tertahan oleh sesuatu. Aku seperti mengingat sesuatu di ruangan belakang. Tampaknya ruangan itu seperti tidak asing dalam kepala aku, Mit. Maksudnya, entahlah, aku sulit mengingatnya, Mit. Yang aku tahu, waktu kecil aku pernah pingsan di dekat ruangan itu. Jelas Dita. Pingsan? Tapi aku seperti melihat gambaran lain. Mengapa aku bisa pingsan? Mita masih menatap Dita yang sempat memegangi kepalanya seperti sedang mengingat-ingat kejadian masa lalunya. Apa itu, Dit? Tiba-tiba suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Suara ketukan dari luaran kamar menandakan jika Bu Gusti sudah sedari tadi menunggu Mita untuk keluar. Sayup-sayup terdengar suara langkah kaki seperti orang yang sedang berbolak-balik di sekitaran luaran kamar. Mit, nanti aku ceritain kalau aku udah ingat. Sekarang kamu harus ke ruangan belakang dulu. Aku gak mau kalau ibu tahu tentang obrolan kita berdua.
Iya Dit, aku paham kok. Mita pun segera keluar dari kamar. Di luaran kamar, ia telah melihat Bu Gusti dan juga Pak Hendro yang sudah menunggu Mita untuk segera pindah dari kamar Dita. Maaf lama Bude, Mita tadi habis ngobrol sama Dita, ucap Mita. Iya gak apa-apa, kalian kan seperti saudara. Siapa tahu itu adalah obrolan terakhir kalian. Maksudnya Bude? Maksud Bude kan kamu mau pulang nanti. Jadi siapa tahu nanti kalian berpisah dalam waktu yang lama lagi. Jelas Bu Gusti. Mita pun hanya terdiam. Ia kemudian berjalan menuju ruang belakang yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tidurnya. Setibanya di kamar tersebut, Mita terkejut karena ruangannya berbeda jauh dengan ruangan Dita. Di dalam ruangan tersebut terdapat kelambu yang bertujuan agar nyamuk ataupun serangga lainnya tidak mengganggu saat ingin tidur. Ini kok ruangannya seperti diruas kayak layaknya pengantin ya? Tanya Mita. Mita pun segera meletakkan barang-barangnya ke beberapa sisi, dimulai dari tas, Al-Quran kesayangannya, dan beberapa barang lainnya. Setelah merapikan tempat, Mita masih memandangi sekitaran ruangan yang begitu aneh. Pasalnya, di kamar lainnya tidak ada ruangan yang bentuknya seperti ruangan ini. Mita pun mencoba untuk mengecek ke bagian bawah ranjang. Ia ingin tahu apa ada sesuatu yang berada di bawah. Begitu Mita sedang mengecek bagian bawah ranjang, tiba-tiba ia mendengar suara seperti desisan ular. Mita yang mendengar itu langsung terkejut. Ia langsung bangkit dan berlari ke arah pintu. Ia pikir di dalam ruangannya terdapat ular. Ingin rasanya Mita melaporkan hal ini kepada Bu Gusti dan juga Pak De Hendro. Namun, mengingat ekspresi keduanya yang begitu aneh semenjak kematian Bude Ana, Mita jadi merasa canggung dengan apa yang sudah terjadi di antara keduanya. Mita kembali mendekati ranjang tersebut. Rasa penasaran dibarengi dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terus-menerus diucapkan dari mulutnya. Mita mulai merendahkan kepalanya. Ia meletakkan tangan kirinya di bagian kasur agar bisa menahan tubuh dan menyeimbangkan tatkala ada sesuatu yang memang sangat membahayakan bagi dirinya. Nafas Mita benar-benar sudah semakin berat. Beberapa kali ia meneguk air liurnya sendiri. Matanya terperanjat di saat dirinya melihat ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Mita yakin jika itu adalah sosok seekor hewan yang dicurigainya, yang tak lain dan tak bukan adalah seekor ular. Lagi-lagi suara desisan itu berbunyi. Mita masih berjaga-jaga dan memperlihatkan sekitarannya. Yang ia takutkan adalah ular tersebut benar-benar telah mengincarnya dan mematoknya dari belakang. Namun ada yang aneh. Mita merasa aneh saja saat dirinya merasakan ada sesuatu yang sudah berdiri di belakangnya. Mita didorong oleh sesuatu hingga kepalanya membentur ranjang. Ia tidak mengingat apapun, tapi sayup-sayup ia mendengar suara seseorang wanita yang belum pernah sama sekali didengarnya tatkala dirinya menempati rumah Pak De Hendro dan juga Budi Gusti. Namun kedua mata Mita lebih dulu terpejam. Tidak ada suara lagi. Semua menghitam, senyap dan suci. Inikah yang dinamakan pingsan? Atau memang dirinya sedang berada di sisi dunia lain? Tatkala Mita sedang tidak sadarkan diri, ia mendengar sahutan suara wanita yang memanggil namanya berkali-kali. Mita, Mita. Mita mendengar suara wanita yang memanggilnya entah itu berkali-kali. Entah menurutnya suara itu sangat nyaman di telinga. Namun, mengapa ia baru pertama kali mendengar suara itu? Rasanya ia seperti sedang dipanggil oleh orang tuanya sendiri. Ia tak tahu apakah yang sedang terjadi. Namun suara itu sangat nyata. Apakah Mita berada di alam mimpi atau memang hanya sebatas halusinasi? Akan tetapi suara yang menyejukkan hati Mita itu tidak lama dan abadi ada. Setelah suara yang memanggilnya itu menghilang, Mita langsung mendengar suara orang yang sedang bertengkar di luaran.
Kita harus tinggalkan tempat ini sekarang, Pak. Bapak harus kasihan sama Mita. Tapi Bu, bagaimana caranya? Bagaimanapun kita harus lari. Semua anak dari keluarga Guntoro akan ditumbalkan. Mita langsung terkejut mendengar kalimat itu. Ia tidak tahu apa yang sedang mereka katakan terkait keluarga Guntoro. Saat ini ia sadar jika dirinya berada di dalam alam mimpi.